Arsip statis. Arsip statis merupakan arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan, yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia atau lembaga kearsipan. Pengelolaan arsip statis. Pengelolaan arsip statis dilaksanakan untuk menjamin keselamatan arsip sebagai pertanggungjawaban nasional bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pengelolaan arsip statis dibagi menjadi 4, yaitu akuisisi arsip statis, pengelolaan arsip statis, preservasi arsip statis, dan akses arsip statis. Letak geografis atau alamat Dispusibda Jawa Barat terletak di Jalan Kawaluyan Indah 3, nomor 4, Jatisari, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan kode pos 40286. Berikut merupakan struktur organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat. Yang pertama ada Kepala Dinas, yaitu Bapak Dr. Insinyur Haji Ahmad Hadadi, MSI. Di bawah Kepala Dinas ada Sekretaris, yaitu Ibu Eva Pandora, STMT. Di bawah Sekretaris ada Kepala Subbagian, yaitu pertama ada Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan, yaitu Bapak Wawan Wahidin, SOSMM. Dan Kepala Subbagian Keuangan dan Aset, yaitu Ibu Dr. Randa Umi Salamatun Fauziah. Yang ketiga ada Kepala Subbagian Kepegawaian Umum dan Kehumasan, yaitu Ibu Ice Nafida, STP, SMM. Dan di bawah Kepala Subbagian ada Kepala Bidang, yaitu pertama ada Kepala Bidang Perpustakaan Deposit dan Pengembangan Bahan Perpustakaan, yaitu Ibu Dr. Randa Neni Rohaini, MAP. Yang kedua ada Kepala Bidang Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan, yaitu Ibu Ika Hasilah, MSI. Yang ketiga ada Kepala Bidang Pengelolaan Arsip Statis, yaitu Bapak Hendra Gunawan, SIPMM. Yang keempat ada Kepala Bidang Bina Perpustakaan dan Budaya Gemar Membaca, yaitu Bapak Dr. Haji Ateng Kusnandar Adi Saputra, SHMM. Dan yang kelima ada Kepala Bidang Pengelolaan Arsip Dinamis, yaitu Bapak Haji Hasep Saipullah, STMT. Berikut merupakan penjelasan tentang struktur organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat. Tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat. Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan, bidang perpustakaan dan bidang kearsipan, meliputi perpustakaan deposit dan pengembangan bahan perpustakaan, bidang perpustakaan dan budaya gemar membaca, pelayanan perpustakaan dan kearsipan, pengelola arsip dinamis, serta pengelolaan arsip statis yang menjadi kewenangan provinsi, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk sekretariat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya. Kepala Dinas. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan, dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk sekretariat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat serta melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya. Yang pertama ada sekretariat. Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi dinas, meliputi perencanaan dan pelaporan, keuangan dan aset, kepegawaian dan umum, serta melakukan membantu kepala dinas mengkoordinasikan bidang-bidang. Sekretariat membawakan A. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan dan pelaporan meliputi koordinasi dan penyusunan bahan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas. Subbagian Keuangan dan Aset.
Sebagian keuangan dan aset mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan administrasi keuangan dan aset, meliputi penganggaran dan penatausahaan, pembendaharaan, penyusunan neraca aset, verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan dan aset, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dinas. Subagian kepegawaian dan umum. Subagian kepegawaian dan umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan kepegawaian dan umum, meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, serta pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai dan pensiun, ketata laksanaan dan kerumah tanggaan. Yang kedua ada bidang perpustakaan deposit dan pengembangan bahan perpustakaan. Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan deposit dan pengembangan bahan perpustakaan. Yang ketiga ada bidang bina perpustakaan dan budaya gemar membaca. Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitas bidang bina perpustakaan dan budaya gemar membaca. Keempat, bidang pelayanan perpustakaan dan kearsipan. Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayanan perpustakaan dan kearsipan. Kelima, bidang pengelolaan arsip dinamis. Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis, pembinaan dan pengelolaan kearsipan dinamis. Yang keenam, bidang pengelolaan arsip statis. Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan arsip statis. Berdasarkan hasil kunjungan kemarin, pengelolaan arsip statis di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jawa Barat memiliki ruangannya masing-masing, tergantung jenis arsipnya, suhu dan pencahayaan ruangan, serta kelengkapan alat-alat atau infrastruktur untuk mendukung pemeliharaan arsip statis tersebut. Ruangan yang kita datangi pertama kali adalah ruang penyortiran atau pemilahan arsip. Di ruang tersebut diperlihatkan arsip kepegawaian yang masih tersusun secara acak. Lalu kita memilah atau menyortir arsip berdasarkan abjadnya. Kemudian arsip yang memiliki awalan abjad atau huruf yang sama disatukan ke dalam map. Lalu memasukkan arsip yang sudah disortir ke dalam box arsip. Kemudian membuat daftar arsip di dalam komputer. Lalu yang terakhir menyimpannya ke ruang penyimpanan arsip statis. Kemudian ruangan kedua yang kita datangi adalah ruang preservasi sekaligus ruang restorasi arsip statis. Di ruang preservasi dan restorasi arsip statis ini terdapat proses NK sulapsi. Proses NK sulapsi yang pertama yang harus kita lakukan adalah letakkan pemberat di atas arsip agar tidak bergeser. Kemudian tempelkan double tap 0,5 cm pada plastik polister film di semua bagian sisi arsip. Kemudian beri jarak 3-5 mm pada setiap sisi arsip. Buka beberapa bagian double tap. Kemudian letakkan plastik di atasnya. Usahakan posisi sama dengan yang di bawah. Kemudian lekatkan kedua plastik sebagai proses akhir enkapsulasi. Kemudian perhatikan proses akhir penempelan agar hasil akhir rapi. Selanjutnya potong bagian sisi plastik agar terlihat rapi. Dan yang terakhir potong juga ujung plastik agar terlihat lebih rapi. Kemudian proses restorasi arsip itu terdapat arsip kartografi dan kearsitekturan. Hal pertama yang kita lakukan adalah pemilahan dan penomoran arsip. Lalu pembuatan lem. Pembuatan lem ini menggunakan bahan-bahan seperti 750 ml Aquades, kemudian dicampurkan dengan 2 sendok makan CMC, lalu blender keduanya. Kemudian terdapat proses cleaning. Proses cleaning adalah penambalan bagian arsip yang sobek menggunakan film oplas. Lalu pembersihan arsip dengan Aquades, kemudian penempelan kertas concorde pada bagian belakang arsip. Setelah disimpan, penyimpanan arsip hasil restorasi ke rak khusus penyimpanan arsip. Kemudian gunakan lem CMC untuk menempelkan kertas, lalu tempelkan dan rapihkan kertas agar tidak terdapat gelembung udara. Kemudian balikan arsip dengan posisi bagian depan di atas, lalu menempelkan arsip dengan posisi bagian depan di atas dengan list pada setiap sisi arsip, lalu masuk ke proses sizing. Di proses sizing harus dikeringkan dulu selama 1x24 jam, lalu memotong sisi luar list, kemudian mengepres arsip selama 1 minggu menggunakan alat press. Selanjutnya didata dulu arsip hasil restorasi tersebut, lalu pengiriman arsip dan daftar hasil restorasi ke ruang penyimpanan arsip statis, lalu menyerahkan arsip dan daftar hasil restorasi ke ruang penyimpanan arsip statis, kemudian mengecek daftar hasil restorasi arsip
Lalu yang terakhir membuat berita acara penyerahan hasil restorasi arsip. Kemudian ruangan yang terakhir yang kita datangi adalah ruang alih media. Di ruang alih media ini menyimpan berbagai arsip statis yang bukan kertas, contohnya ada foto, disket, CD, hard disk, radio tape, serta mikrofilm. Setiap arsip baris ditugasi untuk mendeskripsikan masing-masing arsip statis yang harus mengandung unsur 5W1H. Setelah dideskripsikan, arsip baris memasukkan atau menginput arsip statis tersebut ke dalam komputer. Lalu membuat daftar arsip, inventaris, dan guide arsip. Lalu yang terakhir dilakukan publikasi ke masyarakat. Untuk yang ladies OT itu adanya proses digitalisasi. Nah, apa yang dimaksud digitalisasi itu? Digitalisasi ialah proses konversi dari media atau informasi yang tercetak ditulis ke dalam bentuk digital. Sedangkan tujuan digitalisasi ini yaitu agar arsip dapat dipelihara di lokal repository atau storage, serta diakses melalui sistem komputer dan dapat mengikuti perkembangan teknologi. Dan berikutnya, adanya standar digitalisasi. Mengapa ada ini? Karena untuk pengamanan arsip agar berkualitas tinggi, tersimpan dengan baik sebagai fondasi untuk aktivitas alih media ataupun digitalisasi meliputi semua mekanisme kerjanya. Lalu yang ketiga itu ada metode seleksi. Nah, yang pertama untuk penggunaan berdasarkan permintaan, dan yang kedua kondisi arsip yang rusak atau hilang informasinya. Dan yang terakhir adanya perencanaan digitalisasi yang bertujuan untuk mempermudah akses arsip, perencanaan jangka panjang serta resolusi yang tinggi dalam penyimpanan dan preservasi arsip. Nah, untuk yang formatnya ini ada berupa TIFF, JPG, PDF, atau WAV. Program Laparmas atau Layanan Perbaikan Arsip Masyarakat. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat memberikan layanan gratis kepada masyarakat untuk memperbaiki arsip keluarga yang dimiliki. Contoh dari arsip keluarga itu sendiri adalah akte kelahiran, akte perkawinan, kartu keluarga, ijazah, dan sertifikat tanah. Untuk dapat menikmati layanan ini, terdapat beberapa syarat, yaitu 1. Arsip keluarga dibawa langsung oleh pemiliknya ke Dispusipda Jabar pada hari kerja jam 8 hingga jam 3 waktu Indonesia Barat. Yang kedua, arsip harus asli, tidak dalam bentuk fotokopi ataupun laminating. Yang ketiga, tiap keluarga maksimal 10 lembar arsip untuk diserahkan kepada Dispusipda.